Oke, selanjutnya kita akan membahas materi fluida. Fluida secara definisi disebut zat alir, ya. Jadi fluida ini bukan zat cair ya, tapi zat alir. Apa maksudnya zat alir? Yaitu zat yang bisa mengalir, ya. Jadi yang namanya fluida itu adalah dia bisa mengalir. Nah, apa aja yang bisa mengalir? Kita tahu zat itu ada 3 ya, padat, cair, dan gas. Nah, di antara 3 zat itu cuma 2 yang bisa ngalir, ya, yaitu cair, cairan, dan gas. Sementara zat padat itu nggak bisa ngalir dia. Nah, jadi fluida ini terdiri dari 2 macam ya, bisa cairan, bisa gas. Makanya orang sering salah kaprah gitu ya, fluida disebut zat cair, bukan zat cair sebenarnya. Lebih tepatnya zat alir, bisa cairan, bisa juga gas. Karena gas atau udara itu juga bisa bergerak gitu ya, mengalir. Oke, yang pertama dari materi fluida adalah yang akan kita bahas itu terkait massa jenis gitu ya, atau disimbolkan dengan rho. Ya, ini huruf Yunani bacanya rho. Ya, ini cara bacanya rho. Satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Ya, atau kilogram per meter pangkat 3. Nah, rumusnya adalah rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Loh, kok gini? Massa dibagi dengan volume. Nah, ada juga cara ingatnya itu ada buat rho itu love gitu juga ada ya gitu ya kalau mau ya. Nah, ini rho sama dengan love gitu. Nah, ini tinggal dibagi aja. Ini berubah menjadi massa dibagi dengan volume. Oke. Nah, kita harus paham teman-teman, massa jenis ini sebenarnya apa sih gitu ya. Massa jenis ini sering juga diberi nama lain dari massa jenis adalah kerapatan. Nah, maksudnya apa? Massa jenis itu melambangkan seberapa rapat partikel suatu benda. Misal gini. Kita punya di sini apa ya? Busa misalnya. Ya, atau styrofoam. Kemudian punya juga di sini batu. Ya, kita akan bilang batu itu lebih berat daripada busa. Ini sama-sama ukurannya sama nih. Ya, balok busa dengan balok batu ukurannya sama. Nah, ketika kita angkat, sudah pasti batu lebih berat ya. Kenapa lebih berat batu? Karena dia padat. Ya, jadi kerapatan karena dia rapat, ya, kerapatan batu besar karena dia lebih rapat partikelnya, maka dia lebih padat. Karena lebih padat ya, maka batunya lebih berat daripada busa. Jadi kalau kita sebut partikel batu di sini lebih banyak daripada partikel busa walaupun ukurannya sama. Ya, jadi walaupun ukurannya sama, ya, tapi batu itu lebih rapat-rapat gitu, lebih rame lah partikelnya sehingga lebih berat gitu ya. Makanya massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis busa ya. Jadi massa jenis batu ini lebih besar tentunya daripada massa jenis busa. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa massa jenis besar itu artinya dia lebih rapat partikelnya dan lebih berat bendanya untuk ukuran yang sama tentunya. Makanya kalau ditanya ke kita 1 ember air dengan 1 ember pasir, ini lebih berat mana? Udah pasti lebih berat pasir. Ya kan? Tapi kalau ditanya gitu ya, 1 kilo air dengan 1 kilo pasir, lebih berat mana? Ya sama gitu ya. Nah, tapi kalau jadi kalau ditanya langsung ke kilo, 1 kilo air dengan 1 kilo pasir lebih banyak mana ya? Apa lebih berat mana ya? Pasti sama beratnya karena udah pasti 1 kilo. Cuman 1 kilo air mungkin cuman segini gitu ya. 1 kilo air itu sampai segelas besar gitu. Tapi kalau 1 kilo pasir mungkin ya cuman setengah gelas. Itu udah sekilo gitu. Gitu ya. Tapi kalau air dengan pasir sama-sama 1 ember pasti lebih berat pasir.
Gitu ya teman-teman ya. Jadi karena pasir massa jenisnya lebih besar daripada air. Gitu ya. Jadi massa jenis besar artinya dia lebih berat. Sehingga teman-teman, kalau kita campur, misalnya kita di dalam satu gelas ini ada air ya. Kemudian kita masukkan lagi minyak ke dalam air. Nah, udah pasti minyak ini akan berada di atas air. Kenapa? Karena air lebih berat daripada minyak. Nah, jadi massa jenis air lebih besar daripada massa jenis minyak. Jadi kalau kita campur zat cair ke dalam satu wadah yang sama, maka yang di atas itu adalah massa jenis yang kecil. Makanya kalau kita makan bakso, itu ada minyak yang ngapung-ngapung di air. Gitu ya teman-teman.